Dukung, share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Craft. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiaoyan, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu bersikeras menyerang tim pelangi kami, kamu pasti akan melanggar aturan Paviliun Fenxiang. Ketika para tetua di paviliun yang harus disalahkan, aku takut. Feng Ling berkata dengan dingin. Adapun Xiaoyan, saya khawatir bahkan Feng Ling, yang terkuat dari tim pelangi, tidak memiliki banyak peluang untuk menang, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakan ini. Hehe, Feng Ling, jangan coba-coba menggoda kapten kami dengan trik kecil ini. Serahkan token dengan cepat jika kamu tahu apa yang kamu cari, atau kamu mungkin menderita darah dan daging. Ling Xuan di samping jelas-jelas merenung tentang tim pelangi. Setelah semua baru saja beberapa orang ini berada di kelompok yang sama dengan Su Zhu, jadi itu pasti tidak jauh lebih baik. Ling Xuanchai hanya berbangga. Kamu, melihat ini? Dua pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 6 tidak bisa menahan perasaan sedikit marah di hati mereka, dan kemudian berteriak keras. Lari secara terpisah. Saat berikutnya, Feng Ling juga menyadari bahwa dia sepertinya menginjak pelat besi kali ini, dan segera membuka mulutnya. Bagaimanapun, Feng Ling tahu bahwa kekuatannya telah mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 6 tahap menengah, dan dia hanya selangkah lagi dari Kaisar Dou Bintang 6 tahap akhir, tetapi meskipun demikian, menghadapi Xiaoyan, masih ada sedikit ketakutan, jadi dia memiliki pilihan terakhir. Begitu suara Feng Ling jatuh, anggota tim pelangi berhamburan dan melarikan diri. Bum bum bum, tepat ketika beberapa orang baru saja bangun, gelombang aneh lahir di ruang ini dalam jarak sekitar 50 meter, dan kemudian sepertinya dipenjara di sini. Apa ini? Feng Ling adalah yang tercepat, karena dia memiliki gulungan merah tingkat mimpi buruk dan kartu kayu di tubuhnya, jadi dia harus melarikan diri. Jika tidak, begitu Xiaoyan dan beberapa orang mengambilnya, dia pasti akan melarikan diri, kehilangan kualifikasinya untuk misi ini. Jangan lari, jangan khawatir, mereka akan segera kembali bersamamu. Xiaoyan muncul di depan Feng Ling seperti hantu. Apa yang kamu lakukan? Feng Ling, sebagai orang yang cerdas, secara alami dapat menemukan hubungan antara Xiaoyan dan formasi aneh ini, dan segera berbicara. Ini hanya formasi, tapi itu lebih dari cukup untuk menjebakmu. Xiaoyan tidak menyembunyikannya, dan berbicara langsung. Pada awal ketika Ling Xuan dan Su Zhu bertarung, Xiaoyan diam-diam memadatkan formasi, untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri. Karena kali ini adalah pertandingan tim dan kuesnya sudah ditetapkan, Xiaoyan selalu merasa bahwa kuesnya tidak sesederhana itu. Menanyakan pada Ling Xuan dia tidak tahu, jadi dia harus mengambil cara ini. Aku tidak tahu, kamu harus menjadi yang terkuat di tim ini. Feng Ling tidak terburu-buru ketika dia melihat ini, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang. Feng Ling tahu bahwa dia mungkin tidak dapat menghancurkan formasi ini dalam waktu singkat periode waktu. Ini terbuka. Itu hanya kebetulan. Serahkan token kayumu, meskipun aku tidak tahu untuk apa token kayu itu. Xiaoyan berkata dengan santai. Hei, sepertinya tidak banyak orang yang tahu rahasia sebenarnya dari papan kayu ini. Karena kamu tidak tahu rahasia papan kayu ini, mengapa kamu menginginkannya? Feng Ling tersenyum perlahan, suaranya penuh percaya diri. Meskipun kekuatan Xiaoyan ini tidak dapat diketahui, tim Xiaoyan ini tidak mengetahui fungsi dari kartu kayu tersebut, jadi dengan dirinya sendiri, Xiaoyan ini pasti tidak akan melakukan apapun padanya. Kalau begitu kamu harus menyerahkan pertarungan. Xiaoyan si tersenyum, dan nyala api besar Douqi meledak dalam sekejap. Hehe, meskipun kekuatanmu juga seorang kaisar petarung bintang 6, seorang kaisar petarung bintang 6 yang tidak memiliki kekuatan kelahiran di tubuhnya dan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan kelahiran tidak pada level yang sama. Feng Ling menghanyutkan semua rasa tidak enak di hatinya, katanya segera. Berhenti bicara omong kosong. Adapun rahasia apa yang ada di plakat kayu, saya punya cara untuk mengetahui apakah Anda tidak memberi tahu saya. Xiaoyan tersenyum. Segera, penguasa kuno api yang berbeda muncul di telapak tangannya, dan nyala api yang indah tiba-tiba menutupinya. Saat api menutupi, bahkan ekspresi Mu Yingying berubah serius. Orang ini, dengan sedikit gerakan bibir merahnya, Mu Yingying dengan jelas menyadari kekuatan besar yang terkandung dalam serangan Xiaoyan, dan segera membuka mulutnya sedikit.
Apakah kamu menggunakan jurus pamungkas segera setelah kamu datang? Wajah Feng Ling tenggelam, dia tidak menyangka Xiao Yan ini menjadi orang yang begitu kejam, dan dia akan menyerang dirinya sendiri tanpa memecahkan rahasia di kartu kayu ini. Mungkinkah dia masih bisa mendengar dari orang lain? Apakah Anda tahu rahasia papan kayu ini? Namun, sudah terlambat bagi Feng Ling untuk memikirkannya. Kekuatan api aneh dan penguasa kuno di tangan Xiao Yan terus menumpuk. Dalam waktu singkat, api mengerikan yang harus dianggap serius oleh Feng Ling lahir menghadapi nyala api yang menakutkan, bahkan jika itu Feng Ling, dan wajahnya berubah. Sialan, orang ini tidak memiliki vitalitas di tubuhnya, bagaimana serangannya bisa begitu menakutkan? Feng Ling sangat terkejut, tetapi benda-benda di tangannya tidak berhenti. Sabu, sosok Feng Ling bergerak, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak, dan aura Seon menginfeksi semua orang dalam formasi ini. Kekuatan orang ini sebenarnya bisa memaksa kapten untuk langsung menggunakan kekuatan hidup, bahkan jika dia kalah. Dia bangga akan hal itu. Orang ini, saya tidak tahu seberapa tinggi langit. Namun, kekuatannya dari siswa peringkat 7 lahir, dan Xiao Yan ini mungkin hanya meminta masalah. Dua pembangkit tenaga listrik di tim pelangi pada tahap awal bintang 6 Dodi terus berkata. Mengapa kekuatan hidup kapten tim pelangi ini terasa ilusi? Pada saat berikutnya, mata Ling Xuan sedikit menyipit dan dia bertanya-tanya. Masuk akal bahwa aura yang berasal dari kekuatan hidup kelas 7 yang normal harus serupa dengan aura yang baru saja dikeluarkan Ling Xuan, tetapi kekuatan hidup yang dipancarkan oleh Feng Ling sebenarnya lebih redup daripada roh sebelumnya. Xuan jauh lebih lemah. Kekuatan hidup orang ini mungkin baru saja memasuki peringkat ke-7. Saya tidak tahu apa artinya yang dia gunakan, tetapi ini tidak terjadi dengan kekuatan peringkat ke-7, kata Mu Yingying perlahan. Kekuatan kehidupan adalah kekuatan yang menggantikan Dou Qi setelah malapetaka Kaisar Dou bintang 6. Apa yang sedang dilakukan Feng Ling? Ling Xuan langsung terdiam, tampaknya tidak dapat memahami apa yang dilakukan Feng Ling. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, Nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya Zheng Li peringkat 7. Saat berikutnya, sosok Feng Ling tiba-tiba melayang ke udara, dan kemudian energi putih yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Energi kehidupan yang besar baru saja meledak. Meskipun warnanya putih, itu sangat transparan. Jelas bahwa dia baru saja melangkah ke Kaisar Dou bintang 6, dan energi kehidupan di tubuhnya belum banyak dibudidayakan. Bum bum bum. Di bawah kendali Feng Ling, semua energi kehidupan perlahan berkumpul di depan Feng Ling. Dengan pengumpulan kekuatan mengerikan seperti itu, di depan Feng Ling, sepasang cakram horor hitam dan putih perlahan mengembun. Pada dis hitam dan putih, kekuatan kehidupan putih menempati hampir 90%, dan gelombang menakutkan yang membuat semua orang dalam formasi Xiao Yan merasa mati rasa hingga kulit kepala mereka diseduh. Kekuatan hidup orang ini sebenarnya digunakan dengan sangat terampil. Mata indah Mu Yingying sedikit terkejut, dan dia menatap Feng Ling. Hehe. Apakah ini bagian yang menakutkan dari kekuatan kehidupan, tapi aku memiliki kekuatan api suci. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, nyala api kaki segera melesat dari telapak tubuh Xiao Yan. Penguasa kuno abadi Yihuo tersapu, dan saat berikutnya, penguasa kuno abadi Yihuo perlahan memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Energi menakutkan dari kedua orang ini tidak akan diperhatikan oleh orang lain di Gunung Luoling ini. Mu Feng tampak khawatir dan berkata, "Tidak, tempat ini sudah diselimuti formasi Xiao Yan, kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi dari luar," kata Mu Yingying lembut. Melihat penampilannya, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Bagaimanapun, Feng Ling telah mengendalikan penggunaan banyak kekuatan hidup, dan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya. Ling Xuan sedikit melengkungkan bibirnya. Jangan meremehkan Xiao Yan, kata-kata Xiao Yan, bahkan kakak kedua dari aula terestrialmu, memiliki kekuatan untuk bertarung. Mu Yingying tidak tahu dari mana kepercayaan itu berasal, jadi dia berbicara perlahan. Wah, sudah terlambat untuk mengakui kekalahan. Feng Lingzuo berteriak keras, dan pada cakram hitam putih di tangannya, gelombang kematian perlahan menempel padanya, seolah-olah pukulan acak bisa membunuh seseorang. Saya pikir Anda yang harus mengakui kekalahan. Xiao Yan berkata secara alami untuk tidak mau kalah. Meskipun Feng Ling ini membuat Xiao Yan tercengang,
Xiao Yan tahu bahwa bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya, dia masih bisa menghadapi Feng Ling. Kamu anak nakal yang kurang ajar, kali ini aku akan membiarkanmu mencoba kekuatan hidup dan mati. Feng Ling melirik Xiao Yan dengan jijik, dan menemukan bahwa pada penguasa besar di tangan Xiao Yan, ada kekuatan yang menakutkan, juga lahir, tetapi Feng Ling, dengan cakram hitam dan putih yang dipadatkan oleh kekuatan siswa kelas 7, tidak takut sama sekali. Kekuatan kehidupan, ubah alam semesta. Feng Ling berteriak keras, dan kemudian cakram hitam putih di telapak tangannya menabrak posisi Xiao Yan. Sabu-sabu. Dimanapun cakram hitam putih itu lewat, ruang itu runtuh, melesat pergi dengan aura Seon yang menghancurkan segalanya. Bagus. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum di dalam hatinya, dan kemudian mengangkat penguasa kuno Heng Huoheng. Tinggi-tinggi di tangannya, telapak tangannya mengerahkan kekuatan, dan tiba-tiba berteriak, penguasa kedua dari ketujuh lapisan menghancurkan langit. Penguasa. Xiao Yan tiba-tiba berteriak keras, dan kemudian penguasa kuno konstanta api aneh di telapak tangannya tiba-tiba bergetar aneh, dan banyak api keluar dari tubuhnya, mengisi sebagian besar formasi. Saat berikutnya, tepat saat Feng Ling menghancurkan piringan hitam dan putih dan menyerang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan tiba-tiba meledak hingga ribuan kaki. Setiap hantu tampaknya ada, dan napas di atasnya persis sama. Potong. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Jelas, dengan kekuatan Kaisar Dou bintang 6 di tahap akhir, dia menggunakan penguasa penghancur surga lapisan ketujuh, dan kekuatan tidak boleh diremehkan. Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, nyala api di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi lingkaran gelombang api, membungkus ribuan kaki, dan cakram hitam dan putih tersapu. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan tiba-tiba meledak dalam formasi. Bajingan. Melihat ini, Feng Ling menyemburkan seteguk darah. Xiao Yan ini jelas bajingan. Piringan hitam putihku dipadatkan oleh kekuatan kehidupan. Di bawah serangan penggaris api Xiao Yan, kekuatan untuk menghancurkan semua yang ada di cakram hitam putih itu melemah dengan cepat, tetapi penggaris api Xiao Yan tidak berkurang tapi bertambah, ini bisa membuat Feng Ling cemas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa serangannya saat ini adalah pukulan terkuatnya. Jika dia tidak bisa mengalahkan Xiao Yan bahkan yang satu ini, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri dari permainan hari ini. Kekuatan hidup peringkat 7 orang ini benar-benar layak. Xiao Yan dengan erat memegang penguasa kuno api abadi di telapak tangannya. Bahkan jika dia menggunakan penguasa kedua dari penguasa pemecah tingkat ketujuh, Xiao Yan menemukan bahwa dia tidak bisa melawannya CD hitam putih yang keren ini. Meskipun penguasa api ribuan kaki terus-menerus melemahkan kekuatan cakram hitam dan putih. Tapi Xiao Yan tahu bahwa penguasa kuno api abadi di tangannya bergetar sangat jelas, dan sumber guncangan ini adalah cakram hitam dan putih. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Kekuatan kehidupan ini benar-benar berduri, tampaknya tingkat ketujuh menghancurkan penguasa langit dan tingkat ketujuh. Kekuatan saya saat ini, saya takut aku bisa kultivasi level keempat. Tapi untuk menerima serangan Feng Ling ini, level ketiga sudah cukup. Saat berikutnya, murid Xiao Yan menjadi bermartabat. Meskipun dia telah mempelajari 3 level pertama dari level ketujuh, Xiao Yan tidak terlalu percaya diri pada level ketiga. Bagaimanapun, penguasa pemecah langit 7 lapis menjadi lebih sulit saat ia pergi ke belakang. Penguasa ketiga saja membuat Xiao Yan sedikit lelah. Kemudian, akan lebih sulit untuk mencapai langit. Tenang dan tenang. Penguasa sentimental. Xiao Yan terus mengulangi kata-kata ini, dan kemudian menutup matanya sedikit. Penguasa kuno api abadi berdiri di depannya, seperti beberapa meter di depannya, mengikuti hitam dan putih di bawah kekuatan mengerikan dari Dis, penguasa api, yang terus-menerus mati, sama sekali tidak peduli. Apa yang dilakukan Xiao Yan? Pemahaman dalam situasi pertempuran adalah hal yang tabu dalam pertempuran. Xiao Yan tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Mata tajam Mu Feng secara alami melihat apa yang dilakukan Xiao Yan dalam sekejap. Segera dia bertanya-tanya. Mu Feng, jika ada yang tidak beres untuk sementara waktu, ikuti aku. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, ekspresi khawatir melintas di matanya. Sepertinya Mu Yingying dan Xiao Yan memiliki beberapa cerita untuk diceritakan. Seruling hijau di samping juga sedikit tersenyum. Kapan kekuatan Feng Ling menjadi begitu menakutkan?
Ini benar-benar aneh. Adapun Ling Xuan, dia berkata tanpa sadar. Karena menurut ingatan Ling Xuan, apakah Suzu yang koma atau Feng Ling ini, meskipun kekuatannya bagus dan bakatnya bagus, tidak mungkin untuk melangkah ke tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6 begitu dengan mudah, karena dia jelas tahu bahwa kedua orang itu belum menyampaikan berita tentang kesengsaraan Dou di Bintang 6, bagaimana mereka bisa muncul di sini hari ini, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Wah, yang mengaku kalah. Feng Ling tertawa dan langsung masuk ke keadaan tenang, berpikir bahwa Xiao Yan telah melepaskan perlawanannya, dan segera berkata kepadanya dengan keras. Pergi. Begitu suara itu jatuh, wajah Feng Ling menjadi berat, dan dia mengendalikan cakram hitam putih untuk menghancurkannya melawan tim. Wah, semuanya sudah berakhir. Siapapun yang berani menggerakkanku di depanku, ini adalah akhir terbaik untukmu. Ingat untuk tidak memprovokasi orang yang tidak boleh kamu provokasi di kehidupanmu selanjutnya. Feng Ling tampak jijik, menatap Xiao Yan di depannya seperti semut. Secara keseluruhan, penggaris api yang secara langsung memblokir cakram hitam dan putih di udara akhirnya dilepas, dan kemudian Feng Ling tertawa jahat dan menabrak Xiao Yan, yang panas di tanah. Tidak perlu memikirkannya, Feng Ling tahu bahwa Xiao Yan akan mati. Iya, after Image. Tetapi saat berikutnya, kekuatan hari terakhir dari dis hitam putih menabrak Xiao Yan, tetapi tubuh Xiao Yan langsung menjadi ilusi, dan kemudian ledakan mengerikan meledak dalam sekejap. Hehe, apa yang dikatakan kakak senior Feng Ling, Xiao Yan akan mengembalikannya kepadamu secara utuh. Suara familiar Xiao Yan terdengar di formasi, dan kemudian Feng Ling, yang menyendiri, tiba-tiba merasa bahwa dia sedang diombang-ambingkan oleh kekuatan yang tak terbendung. Penguasa berat yang menakutkan menyerang dengan kejam, dan kemudian seperti meteorit, ia menggambar busur yang indah di langit dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Adapun langit di atas, seorang pria yang memegang penggaris berat api tersenyum perlahan. Pada saat ini, pria yang memegang penggaris api berat menunjukkan aura yang mengagumkan. Jangan berpura-pura mati, aku tahu kamu belum mati. Serahkan papan kayu itu. Xiao Yan perlahan-lahan menyingkirkan penguasa kuno api abadi dan kemudian datang ke tanah tempat Feng Ling terbaring. Tubuh Feng Ling terbakar api, jelas bahwa serangan Xiao Yan barusan mengandung energi api, jadi Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak melawan. Apakah kamu masih ingin makan satu kaki? Xiao Yan segera mengerutkan kening dan berteriak ketika melihat Feng Ling berpura-pura mati. Batuk, batuk. Saat berikutnya, Feng Ling, yang masih terbaring di tanah, segera berdiri seperti mayat ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi tubuhnya terus batuk, dan jelas bahwa dia terluka parah. Adik laki-laki, aku benar-benar tidak tahu rahasia apa yang ada di token kayu ini. Adapun token kayu ini, itu tidak berpengaruh, kata Feng Ling dengan rendah hati. Tidak mungkin, bagaimana Feng Ling tahu bahwa kekuatan Xiao Yan sebenarnya berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Meskipun Xiao Yan ini tidak memiliki kekuatan hidup di tubuhnya, kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 di tahap akhir sudah cukup untuk menghancurkannya. Sepertinya kamu masih belum memiliki ingatan yang panjang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke punggungnya, seolah-olah dia telah menjatuhkan penguasa kuno api abadi. Oke, Pak, aku takut padamu. Ambil dan ambil. Setelah beberapa napas, Feng Ling tidak berani ragu, dan langsung menyerahkan tanda kayu di tangannya kepada Xiao Yan. Ling Xuan, datang dan lihatlah, aku tidak tahu banyak tentang hal ini. Melihat ini, Xiao Yan secara alami takut Feng Ling sedang bermain trik, jadi dia segera berkata. Hal ini memang benar. Ling Xuan datang, mengambil tanda kayu di tangan Feng Ling, dan berbicara perlahan. Apa gunanya benda ini? Xiao Yan bertanya sedikit, dan kemudian 4 anggota tim pelangi lainnya menggelengkan kepala, tampaknya bahkan mereka tidak tahu tentang hal ini. Hanya saja Aileen menatap Xiao Yan, jelas tidak tahu apa yang dia pikirkan. Aku samar-samar ingat apa yang ayahku katakan, tanda kayu ini sepertinya adalah kuncinya. Ling Xuan mengingat dengan keras. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Bagaimanapun, saya seorang alkemis. Saya dapat menggunakan kekuatan jiwa saya untuk memasuki otak Anda dan mencari tahu secara langsung, tetapi saya tidak dapat menjamin Anda akan menjadi idiot di masa depan. Jadi, Feng Ling, apakah kamu mengatakannya atau aku memaksamu untuk mengatakannya?
Xiao Yan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan Feng Ling ini. Bagaimanapun juga, Xiao Yan memiliki 100 cara untuk memecahkan misteri di depannya. Aku berkata. Di bawah intimidasi Xiao Yan, wajah Feng Ling sedikit gelap, dan dia segera berkata dengan sedikit ketakutan. Feng Ling telah mendengar banyak tentang apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan tentang penggunaan kekuatan jiwa untuk memasuki otak manusia untuk menjelajahi ingatan, jadi Feng Ling juga takut. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia secara alami tidak repot-repot melakukannya. Lagi pula, menggunakan kekuatan jiwanya cukup merepotkan. Kompetisi tim di Burning Incense Pavilion kami ini dibagi menjadi 3 level dalam kelompok 5. Ini adalah yang paling sulit bagi kami, tetapi manfaat yang kami dapatkan tidak diragukan lagi yang terbaik. Total ada 10 tim, tetapi pada akhirnya, hanya ada 1 tim yang menang. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, tugas 10 tim kami semua sama. Feng Ling selesai berbicara dan melihat perlahan. Dengan Xiao Yan. Apa misimu? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba merasa bahwa masalahnya tidak baik, dan berkata. Kalahkan binatang 5 elemen. Feng Ling berkata datar. Apa? Tepat ketika Feng Ling selesai berbicara, keempatnya termasuk Mu Feng tiba-tiba berseru. Seharusnya itu benar. Xiao Yan berpikir sejenak dan kemudian berkata. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak. Dengan gulungan mimpi buruk merah dan tanda kayu di tubuhnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mendeteksi pencarian di gulungan itu. Jika demikian, saya khawatir apa yang dikatakan Feng Ling tidak salah. Melihat ekspresimu, apa yang aku katakan seharusnya benar. Feng Ling bertanya ragu-ragu. Lanjutkan, kata Xiao Yan. Sebenarnya, lebih tepat menyebutnya permainan daripada permainan. Karena binatang 5 elemen adalah piala terbesar dalam kompetisi ini. Feng Ling berkata perlahan. Apa hubungannya ini dengan papan kayu? Mu Feng cukup bingung. Hehe, sangat sedikit orang yang tahu tentang ini. Saya hanya mempelajarinya dari orang lain dengan biaya tinggi. Jika bukan karena Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak akan tahu jika Anda tersingkir. Feng Ling mendengus sedikit. Neraka Gunung Luoling sangat luas, saya khawatir ukurannya ribuan mil. Dan karena zaman kuno yang istimewa, banyak binatang mati telah lahir di sini. Kekuatan binatang mati ini sangat menakutkan. Selama ada kehidupan di setiap tempat, akan ada penguasa. Salah satu dari 3 raksasa Gunung Luoling adalah binatang 5 elemen. Binatang 5 elemen penuh dengan harta, tidak hanya tubuh yang merupakan pemurnian tubuh yang langka, bahan, tetapi esensi darah dan inti sihirnya juga langka. Sampai jumpa, kata Feng Ling. Jika kita mengalahkan Five Elements Beast, semuanya akan menjadi milik kita. Mu Feng bertanya dengan bingung. Tentu saja, semua yang kami dapatkan di Gunung Luoling ini adalah milik pribadi kami, dan sekte tidak akan mengambilnya kembali, tetapi tingkat bahaya di sini terlalu tinggi, dan tim yang masuk ke sini setiap kali menyedihkan, kata Feng Ling. Ada apa dengan papan kayu yang menjadi kuncinya? Xiao Yan mau tidak mau mempercayai kata-kata Feng Ling setelah mendengar ini, dan segera berkata. Adapun tanda kayu ini, itu adalah kunci untuk memasuki kediaman binatang 5 elemen. Feng Ling berkata perlahan. Di mana 5 elemen binatang tinggal? Seruling hijau terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Hehe, jangan meremehkan binatang 5 elemen, binatang 5 elemen tidak begitu mudah untuk dihadapi, dan jika Anda ingin pergi ke tempat di mana binatang 5 elemen hidup untuk mengalahkannya, Anda harus mendapatkan 3 kartu kayu, jika tidak, kekuatan penjara luar angkasa yang kuat di luar binatang 5 elemen adalah aku tidak akan membiarkanmu maju sedikit pun. Feng Ling Zaidu berkata, suaranya serius. Binatang buas berelemen 5 tinggal di salah satu dari 3 puncak tertinggi Gunung Luoling, di mana mengumpulkan nafas dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, jadi ia berkumpul di ruang khusus yang hanya bisa dimasuki dengan menggunakan 3 kartu kayu. Feng Ling berkata perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Melihat papan kayu tanpa fluktuasi kekuatan, aku tidak menyangka rahasia yang begitu mengejutkan akan disembunyikan. Xiao Yan secara alami merasakan ini fluktuasi sekecil apapun pada papan kayu itu sangat lemah, jadi dia membuka mulutnya dan berkata. Oke, kamu bisa keluar sekarang. Setelah Xiao Yan bertanya, formasi yang mengelilingi ruang ini ditutup, dan papan kayu tim Feng Ling ditutup, dan dia berkata kepadanya.
Wah, kali ini kita akan mengakuinya, tapi lain kali, aku khawatir kamu tidak akan seberuntung itu. Feng Ling berteriak dengan kejam kepada Xiao Yan, lalu dia tidak berhenti dan pergi dari sini bersama timnya. Seberapa benar atau tidak apa yang mereka katakan? Saat tim Feng Ling pergi, Mu Yingying melangkah maju sedikit. Seharusnya tidak salah, tapi kurasa dia sepertinya sengaja menutupi sesuatu. Xiao Yan berkata perlahan. Xiao Yan baru saja menatap Feng Ling dengan kekuatan jiwanya, dan menemukan bahwa Feng Ling sepertinya tidak punya pikiran lain. Saya selalu merasa bahwa binatang 5 elemen ini tidak sesederhana itu, kata Mu Feng. Ayo, masuk lebih dalam. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera mengambil tindakan. Hei, Xiao Yan, tunggu saja, 3 raksasa gunung Luoling akan membuatmu tidak pernah terlahir kembali cepat atau lambat. Feng Ling yang pergi tersenyum perlahan, terutama suram. Aneh, mengapa semakin terasa salah masuk ke dalam. Xiao Yan dan rombongannya bergerak menuju kedalaman Gunung Luoling setelah menyelesaikan masalah bahwa tim pelangi memperoleh papan kayu kunci lainnya. Tetapi biarkan beberapa orang bergerak maju, mereka menemukan bahwa area Gunung Luoling terlalu luas. Adapun tim pelangi, jika mereka kehilangan kartu kayu, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki kediaman binatang 5 elemen. Jika Tan bisa mengalahkan 8 tim lainnya untuk mendapatkan kartu kayu, mereka akan memiliki beberapa kualifikasi. Begitulah caranya pertandingan tim berakhir. Namun, beberapa anggota tim pelangi jelas tidak mati. Meskipun papan kayu dirampok, mereka sudah lama tidak keluar dari Gunung Luoling. Mereka tahu bahwa begitu mereka berhenti, saya khawatir tidak akan ada kesempatan. Semakin jauh Anda masuk, penindasan akan semakin tidak terlihat. Menurut situasi ini, saya khawatir ketika Anda mencapai binatang 5 elemen, Anda tidak hanya harus melawan penindasan, tetapi juga melawan binatang 5 elemen. Ini adalah, Xiao Yan terus berpikir. Sejauh yang saya tahu, Gunung Luoling ini tampaknya dibagi menjadi 3 bagian. Lihat, apakah terlihat seperti 3 bukit dari sini? Kata Ling Xuan, mengarahkan jarinya ke Wei Wei di depan beberapa orang. Gunung Luoling ini seharusnya menjadi tanah datar. Adapun pegunungan di atas 3 tanah datar ini, tampaknya ada beberapa fluktuasi halus di dalamnya. Xiao Yan tersapu dan segera menemukan kelainan dari ketiga pegunungan ini. Ya, di antara 3 pegunungan ini, mereka adalah 3 raja dari Gunung Luoling. Binatang raksasa dengan mata surgawi menempati urutan ketiga, dan hampir seluruh tubuhnya terdiri dari mata majemuk yang tak terhitung jumlahnya, jatuh koma. Jelas, binatang raksasa ini sangat sulit untuk dihadapi. Petik 2. Binatang berelemen 5 menempati urutan kedua, dan binatang berelemen 5 ini sangat sulit untuk dihadapi, dan kali ini misi kami adalah 5 elemen ini, binatang, jadi saya pikir ada krisis lain di pegunungan di mana binatang 5 elemen ini berada. Adapun binatang mati peringkat pertama, bahkan saya tidak tahu siapa itu. Ling Xuan perlahan mengingat dan berkata, menurut apa yang dikatakan Feng Ling barusan, sepertinya kamu memerlukan kunci untuk memasuki pegunungan tempat binatang berelemen 5 ini tinggal. Hati Xiao Yan bergidik ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, anggota tim berita Ling Xuan saat ini itu seperti hujan dari surga. Ya, untuk memasuki pegunungan tempat tinggal 5 elemen binatang, kamu harus mengumpulkan ketiga token kayu. Sekarang kita memiliki 2 token kayu di tangan kita. Selama kita menemukan token kayu, kita bisa masuk, kata Ling Xuan perlahan-lahan. Kalian istirahat di sini sebentar, aku akan melihat-lihat. Xiao Yan melihat tubuh Ling Xuan, yang telah menjadi aura mengambang karena dia baru saja mulai, dan kemudian berkata, aku ikut denganmu. Melihat Xiao Yan baru saja berbicara, Mu Yingying langsung mengikuti. Jangan pergi. Sekarang kekuatanmu telah mencapai tahap awal Dou di bintang 6. Ketika aku tidak ada, kamu akan bertanggung jawab atas tim. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan buru-buru berkata. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dan sepertinya tidak membantah kata-kata Xiao Yan, dia setuju dengan lembut, dan kemudian duduk perlahan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Kalian istirahat saja di sini, aku akan keluar dan menjelajahi jalan, kata Xiao Yan ringan. Hati-hati, kata Mu Feng dengan segera. Xiao Yan menenangkan beberapa orang, lalu memindahkan sosoknya dan dengan cepat meninggalkan tim. Tidak bisakah kamu melihat bahwa hubunganmu dengan Xiao Yan cukup baik?
Xiao Yan baru saja pergi ketika Ling Xuan berbicara dengan Mu Yingying yang ada di sampingnya. Saya tidak tahu apakah itu karena cemburu atau alasan lain, tetapi Ling Xuan sebenarnya sangat kesal dengan Mu Yingying ini, dan segera berkata dengan sinis. Apakah kamu ingin bertarung? Mu Yingying mendengar kata-kata itu. Bermain dengan sepotong kayu mati di tangannya, dia melirik Ling Xuan dan berkata, jangan mengira aku takut padamu. Dan aku putri kepala Aola. Jika kamu berani menyentuhku, kembalilah padaku, kata Ling Xuan dengan cemberut suara. Namun, sebelum Ling Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, sosok Mu Yingying bergerak dan datang ke sisi Ling Xuan dalam sekejap, dibilah tangannya, api biru perlahan mengelilingi leher Ling Xuan. Gulu, Ling Xuan terkejut dan berkeringat deras, karena nyala api biru di tubuh Mu Yingying benar-benar membuatnya sangat ketakutan. Tidak masalah siapa yang kamu pikirkan, tetapi jika kamu menyabotase misi kami kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Mu Yingying berkata dengan lembut, lalu menarik serangannya dan perlahan kembali ke posisinya. Berhenti, hentikan, dua bibi, berhenti membuat masalah. Jika Xiao Yan kembali dan melihat ini, dia harus membunuhku. Mu Feng, yang berada di samping, merasa pahit, bagaimana dia bisa masuk ke situasi seperti itu. Hubungan dengan dua orang ini. Bibi. Diam, Ling Xuan dan Mu Yingying berkata pada saat yang sama, dan kemudian mereka berempat terdiam. Xinyan, menurutmu apa yang kamu temukan? Saat berikutnya, Xiao Yan baru saja meninggalkan tim 4 Mu Yingying, dan tiba-tiba berkata kepada Xinyan di tubuhnya. Ruang di sini sangat istimewa. Saya pikir tempat ini seharusnya sangat cocok bagi Anda untuk mengolah kekuatan batu surgawi hati api. Xinyan tersenyum perlahan. Petik 2. Petik 2. Ketika Xiao Yan mendengar ini, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Mungkinkah kamu baru saja menemukan ini? Xiao Yan segera bertanya. Oke, aku akan berbicara denganmu tentang bisnis ini. Suara pelan Xintian menjadi berat. Apakah kamu tahu asal-usul Gunung Luoling? Tiba-tiba Xinyan berkata. Asal-usul Gunung Luoling ini bukanlah tempat di mana beberapa pembangkit tenaga Xuantian jatuh. Kekuatan yang tersisa setelah jatuhnya pembangkit tenaga listrik ini membentuk binatang mati seperti monster, yang menciptakan Gunung Luoling hari ini. Xiao Yan secara alami tidak tahu mengapa Xinyan bertanya seperti itu. Pertanyaan, dia segera berkata. Apa yang dikatakan wanita itu tidak salah, tetapi dia tahu terlalu sedikit. Gunung Luoling ini adalah tempat di mana orang-orang kuat yang bertarung melawan dunia hantu jatuh, jadi ada banyak bahaya. Di Gunung Luoling ini, dan aku sepertinya mencium pergerakan orang-orang dari dunia hantu di Gunung Luoling ini. Xinyan sangat membebani jalan. Orang-orang dari dunia hantu, apa yang mereka lakukan di sini? Xiao Yan sedikit merenung ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu, tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa kekuatan dunia hantu ini setidaknya jauh lebih kuat darimu. Dan aku mendengar bahwa kamu membunuh kaisar hantu kembar sebelumnya. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya, tetapi setelah kaisar hantu meninggal, hati kaisar hantu dikenal sebagai hal yang tidak dapat dipadamkan, jadi saya pikir tujuan orang-orang dunia hantu datang ke sini kali ini mungkin terkait dengan Anda, kata Xinyan sedikit. Hati kaisar hantu. Xiao Yan tidak bisa menahan kerutan. Kaisar hantu kembar dalam tim memang telah jatuh, tetapi Xiao Yan tidak dapat mengingat hati kaisar hantu. Beberapa dari mereka mengambilnya. Jadi hati-hati, Gunung Luoling ini memiliki dunia hantu untuk bergabung, aku khawatir itu tidak akan damai. Sebelum Xinyan selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba merasakan asap putih perlahan memenuhi tubuhnya. Asap putih ini baru saja muncul, dan segera menghalangi pandangan Xiao Yan. Terlebih lagi, Xiao Yan benar-benar menemukan bahwa dia berada di dalam asap putih, dan bahkan dokinya sedikit membeku. Ada musuh. Hati Xiao Yan bergerak, dan dia segera memegang penguasa kuno api abadi di tangannya dengan erat, dan lingkaran api mengelilinginya, menatap sekelilingnya dengan waspada. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah rubah dengan bulu halus. Sun Mei Linghu, batu jantung di tubuh Xiao Yan tiba-tiba berkata. Rubah cepat dan sensitif. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Xiao Yan bahkan belum pernah mendengar tentang binatang mati yang muncul di depannya. Rubah yang cepat dan gesit, ini adalah ras yang secara alami berbeda dari rubah. Umumnya, rubah terkenal dengan pesona mereka,
Tetapi rubah yang gesit dan gesit ini terkenal dengan kecepatan dan kekuatannya yang sangat cepat. Memakan monster tingkat rendah untuk terus memperkuat sendiri. Xinyan menjelaskan. Sepertinya hal ini tidak mudah untuk dihadapi. Mata Xiao Yan sedikit tenggelam, dan rubah gesit di depannya memberinya rasa bahaya yang besar. Binatang sialan. Xiao Yan memarahi dengan suara rendah, karena saat ini doki tubuh Xiao Yan telah melambat. Jelas tanpa alasan, Xiao Yan sangat aneh dalam asap putih ini. Sun Min Linghu juga bukan vegetarian, ketika dia melihat Xiao Yan menerobos wilayahnya, asap putih yang memancing musuh keluar segera menyelimuti Xiao Yan. Asap putih untuk memancing musuh ini bukanlah hal yang sepele. Karena asap adalah sarana unik dari Swift Fox, asap putih mengandung kekuatan unik dari Swift Fox, yang dapat sangat mengurangi kekuatan mereka yang terperangkap dalam asap. Sabu-sabu. Rubah yang cepat dan sensitif itu tampaknya menemukan bahwa Xiao Yan masih dalam asap untuk menarik musuh, namun dia tidak bisa jatuh, dan dia memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, dan kecepatannya langsung meroket. Bergeraklah dengan bebas. Bum bum bum. Xiao Yan masih mengerahkan energi dendam di tubuhnya sekarang, mencoba bertahan melawan rubah yang cepat dan sensitif ini, tetapi tiba-tiba rubah yang cepat dan sensitif ini melancarkan serangan secara langsung. Rubah yang cepat dan sensitif itu mengangkat cakar depannya, dan cakar depannya yang tajam mengarah langsung ke cakar pelindung Xiao Yantian. Pukulan yang begitu mengerikan, dalam kasus pasang surut asap, saya khawatir itu dapat membunuh musuh dalam sekejap. Minum. Xiao Yan berteriak keras, meskipun dia tidak bisa memobilisasi banyak doki di tubuhnya, dia segera meletakkan penguasa kuno yang berat dari api yang berbeda di dadanya, dan saat berikutnya dia melawan cakar menakutkan dari yang cepat dan sensitif, rubah. Meski begitu, Xiao Yan ditolak beberapa langkah oleh cakar menakutkan dari rubah yang cepat dan sensitif sebelum dia menstabilkan sosoknya. Tidak, kita harus pergi dari sini, jika tidak, kekuatan rubah yang lincah dan gesit ini mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dou di bintang 6 manusia, dan asap misterius ini mungkin menarik tim peserta lainnya. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Saya menemukan bahwa tidak peduli apa, selama saya berada dalam asap ini, saya tidak bisa memobilisasi sedikit dendam sama sekali. Manusia, mari kita tangkap. Dalam formasi asapku, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Melihat bahwa dia tidak berhasil dalam satu pukulan, Sun Linghu segera bergerak dengan kecepatan tinggi, dan kemudian mengeluarkan senyum jahat di tengah asap. Ini adalah misteri, Xiao Yan berkata dengan dingin, tetapi dia memikirkannya di dalam hatinya. Telapak keberuntungan surga besar. Saat berikutnya, Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang tajam, langsung menunjukkan keterampilan bertarung tingkat surga. Begitu Great Heaven's Fortune Palm keluar, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa serangan yang merusak di masa lalu telah menjadi lunak saat ini. Jangan buang energimu, biarkan aku memakanmu dengan patuh. Makanan lezat. Sun Min Linghu berkata perlahan dan seketika, dan kemudian gambar spasial tertentu dalam asap sedikit bergetar, dan cakar raksasa dengan serangan mengerikan jatuh dari langit. Batuk, batuk. Mata Xiao Yan cepat, dan dia menggunakan penguasa kuno api yang berbeda untuk menghentikannya. Tapi kali ini, dia mundur lebih dari 10 langkah, dan bahkan Xiao Yan merasa sedikit cemberut ketika dia diserang. Tidak, Douki harus disegel sementara, dan sepertinya dia tidak bisa bertarung sembarangan. Xiao Yan juga tahu kekuatan formasi asap ini saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Meskipun kecepatan dan kekuatan rubah gesit ini sangat menakutkan, itu adalah celah besar bagimu untuk ditembus dalam hal kekuatan jiwa. Atau kekuatan api sucimu. Xinyan juga berkata. Keluar. Xiao Yan merasakan bahwa tidak ada orang di sekitar, dan tiba-tiba tubuhnya terbakar dengan kecepatan tinggi, perlahan-lahan memobilisasi Fire Heart Tianyan. Bum bum bum. Api suci kuning kaki baru saja muncul, yang segera membuat tempat yang penuh dengan asap putih misterius itu terasa sedikit tipis. Mengapa nyala api ini begitu menakutkan? Bersembunyi di kehampaan asap, rubah yang lincah dan sensitif itu optimis setiap kali pertahanan Xiao Yan lemah, dia akan langsung menyerang dan mencoba membunuh Xiao Yan. Serangan yang begitu menakutkan membuat Xiao Yan terus mundur. Namun, ketika api suci kaki kuning muncul di tubuh Xiao Yan, aura Xiao Yan jelas berubah. Stone Crusher. Xiao Yan mengulurkan tangannya, meraih api suci kaki di depannya, dan kemudian melingkarkannya di tangannya. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba memanggil. Mengikuti panggilan Xiao Yan,
telapak tangan besar beberapa puluh meter tiba-tiba meledak dari atas tanah, dan kemudian dengan ganas menghadapi rubah yang cepat dan sensitif. Sun Min Linghu masih ingin melarikan diri, tetapi di depan kekuatan mengerikan Huoxin Tianyan, dia menjadi tidak berarti, dan dia akhirnya terkena serangan Xiao Yan. Penghancur batu adalah keterampilan bertarung yang dirasakan Xiao Yan dari batu surgawi hati api. Adapun pemakaman kerikil, ini adalah kekuatan api suci batu surgawi hati api. Jika ini bukan pilihan terakhir, Xiao Yan tidak akan menggunakannya. Lagi pula, metode ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan, dan jika seseorang tidak bisa katakan baiklah, saya khawatir akan ada banyak masalah juga. Tik-tok, bekas luka bakar yang jelas muncul di tubuh Sun Min Linghu. Melalui bekas luka ini, orang bisa samar-samar melihat bahwa itu telah terluka oleh serangan Xiao Yan barusan, dan setetes darah jatuh ke tanah di atas. Ki. Sun Min Linghu mengeluarkan suara aneh. Xiao Yan tahu tanpa mendengarkan bahwa Sun Min Linghu seharusnya marah. Binatang buas mati ini sedikit lebih berbahaya daripada binatang buas di luar. Xiao Yan tersenyum perlahan, api suci kaki di telapak tangannya memancarkan aura pemusnahan tertinggi. Cakar maut yang sensitif. Sun Min Linghu Zai tidak bisa menahannya lagi, dia adalah binatang mati yang kuat di gunung yang bermartabat dan bermartabat, bagaimana dia bisa terluka seperti ini oleh manusia, dan segera berkata dengan marah. Jiwa, murka surga. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan serangan dari serangan rubah yang cerdik tidak kurang dari keterampilan bertarung tingkat abadi, dan segera mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar mengalir keluar seketika. Bum bum bum. Keduanya bercampur ketakutan, tetapi saat berikutnya, pupil rubah yang cepat dan sensitif menjadi kencang. Keterampilan bertarung jiwa, bagaimana mungkin? Namun, belum giliran Sun Min Linghu yang terkejut. Kekuatan jiwa yang besar itu segera menghancurkan Sun Min Linghu, tanpa menyisakan apapun dari keinginannya. Apakah kamu mati? Xiao Yan perlahan menarik kembali penguasa kuno Yi Huo Heng, dan kemudian melihat asap aneh di sekitarnya perlahan menghilang, dan kekuatan jiwanya sendiri dalam persepsi jiwa juga mengenai rubah yang cepat dan sensitif, dan segera berkata. Sun Min Linghu dipukul oleh kemarahan Huang Kuantian Xiao Yan, dan matanya tiba-tiba menjadi kusam, seolah-olah jiwanya telah hilang, hanya untuk mendengar ledakan, bahwa Sun Min Linghu langsung jatuh ke tanah. Sepertinya rubah yang cepat dan sensitif ini tidak sekuat dunia luar. Batu jantung di tubuh Xiao Yan berbicara sedikit, dan sepertinya rubah yang cepat dan sensitif ini, yang telah dikabarkan oleh dunia luar di masa lalu, tidak begitu menakutkan. Pergi dan lihatlah. Saat asap menghilang, Xiao Yan juga melanjutkan penggunaan Douqi, dan segera berjalan ke rubah yang cepat dan sensitif. Xiao Yan berjalan perlahan dan datang ke sisi Sun Min Linghu. Saat jarak semakin dekat, Xiao Yan menyadari bahwa bulu rubah yang lincah dan gesit ini sangat lembut, seolah-olah memiliki kekuatan sihir lainnya. Pergi ke neraka, manusia. Tepat ketika Xiao Yan berada 3 meter dari rubah yang cepat dan sensitif, rubah yang cepat dan sensitif yang napasnya sekarat tiba-tiba meledak, dan kemudian kekuatan yang sangat mempesona meledak seketika, menyerang Xiao secara langsung, peradangan. Saat asap putih rubah yang lincah dan gesit menghilang, semangat juang Xiao Yan pulih, dan dia secara alami tidak takut dengan serangan rubah yang lincah dan gesit itu. Itu tidak menyerang dirinya sendiri. Sudah berakhir. Di tangan Xiao Yan, penguasa kuno Yi Huo Heng membantai rubah yang cepat dan sensitif, dan saat berikutnya, rubah yang cepat dan sensitif itu jatuh sepenuhnya. Namun, bahkan jika sudah mati, rubah yang cepat dan sensitif masih tidak tahu mengapa manusia ini memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hanya saja rubah yang lincah dan gesit ini tidak tahu bahwa Xiao Yan sekarang tidak hanya memiliki beberapa kekuatan jiwa untuk membela diri, tetapi juga api suci itu perlahan-lahan mengubah tubuh Xiao Yan, jadi bahkan jika itu sekuat yang cepat dan gesit rubah, itu tidak bisa melakukan apapun pada Xiao Yan. Ini benar-benar anak yang berhati-hati. Xinyan tersenyum perlahan, lalu berkata. Secara alami, Xiao Yan telah menemukan konspirasi rubah yang gesit dan gesit ini dengan kekuatan jiwanya, dan dia datang ke sini hanya untuk jatuh ke dalam rubah yang gesit dan gesit ini dan membunuhnya dengan satu pukulan. Di mana inti sihirnya? Xiao Yan melihat bahwa rubah yang cepat dan sensitif telah sepenuhnya jatuh, dan segera mendekat perlahan, dan menemukan bahwa tidak ada jejak darah yang mengalir dari tubuh rubah yang cepat dan sensitif, atau bahkan keberadaan dari inti sihir. Tidak. Rubah yang cepat dan sensitif ini baru saja berdarah,
kenapa tidak ada jejak darah sekarang? Dan tidak ada inti sihir. Xiao Yan tiba-tiba berkata dengan terkejut. Ini jelas tidak masuk akal. Sejauh yang saya tahu, meskipun ini adalah ruang khusus, binatang mati yang diubah oleh pembangkit tenaga listrik yang jatuh memiliki inti sihir. Bagaimana mereka bisa muncul seperti ini? Jangan khawatir, lihatlah pusat pikiran rubah yang lincah dan gesit itu, kata Xinyan sedikit. Kosong. Xiao Yan dengan lembut membukanya dengan penguasa api abadi kuno, tetapi menemukan bahwa pusat otak rubah gesit dan gesit yang awalnya menyimpan inti sihir itu kosong. Situasi apa ini? Melihat ini, Xinyan segera merenung sedikit. Jelas, bahkan Xinyan tidak begitu jelas tentang situasi ini. Mengapa saya merasa bahwa inti ajaib ini telah diambil? Mata Xiao Yan perlahan menatap pusat kosong dari pikiran rubah yang cepat dan sensitif, dan dia segera merasakannya. Itu diambil. Xin Yan mendengar ini, dan langsung mengagumi tebakan berani Xiao Yan. Saya mengetahui dari awal bahwa meskipun Swift Fox ini memiliki kekuatan yang baik, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Sekarang mungkin untuk mengkonfirmasi bahwa itu adalah kurangnya inti sihir, kata Xiao Yan dengan tenang. Meskipun saya tidak tahu mengapa, intuisi saya memberitahu saya bahwa inti sihir yang menghilang secara misterius mungkin terkait dengan Gunung Luoling. Xiao Yan perlahan menatap 3 pegunungan besar di atas tanah datar Gunung Luoling. Pertama, mari kita cari beberapa binatang mati di sini. Jika masih seperti rubah yang cepat dan gesit ini, saya khawatir itu sama dengan yang saya duga. Kata Xiao Yan pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, ada nyala api yang terang, di ujung jarinya, muncul, lalu berjalan menjauh menuju tubuh rubah yang lincah dan sensitif di depannya. 8,1 Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Karena rubah lincah ini tidak memiliki esensi darah dan inti iblis, tidak perlu tinggal. Tapi aku lupa satu pertanyaan. Jika rubah yang lincah dan gesit ini tidak memiliki darah, maka darah dari pertempuran tadi. Mungkinkah itu tipuan? Xiao Yan berkata perlahan, lalu meletakkan di punggungnya penguasa kuno api abadi, dan berjalan pergi tidak jauh. Di tempat lain, di mana Mu Yingying dan beberapa lainnya berada. Seseorang ada di sini. Mu Yingying menutup matanya dan beristirahat, tetapi dia yang pertama berbicara. Hebat sekali. Ling Xuan, yang ada di samping, sedikit melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Hati-hati, tim ini agak kuat. Ada nada berat dalam suara Mu Yingying. Jelas, tim ini membuatnya merasakan sedikit bahaya. Oh, ini benar-benar nasib buruk. Petik 2. Kali ini, kompetisi tim datang ke Gunung Luoling ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Petik 2. 3 raja di Gunung Luoling tidak mudah untuk dipusingkan, dan kali ini tugasnya sebenarnya adalah untuk melawan binatang 5 elemen. Petik 2. 5 elemen binatang ini tidak mudah untuk dihadapi. Petik 2. Kecuali Anda memiliki atribut dari 5 elemen, jika Anda berurusan dengan mereka sendiri, 5 elemen ini dikenal tak terkalahkan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa penguasa istana mengirim kami ke sini. Itu adalah seorang pria berpakaian biru yang berbicara. Pria itu santai dan dimarahi. Oke, Shaoyang, jangan mengeluh. Sekarang kita punya 2 plakat kayu. Jika kita mendapatkannya, memenuhi syarat untuk masuk. Petik 2. Kita lihat saja siapa dari 2 tim lain yang akan tampil saat itu. Kata pemimpin tim dengan bangga. Kapten masih pintar. Pria yang dikenal sebagai Shaoyang tersenyum sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berjalan melalui semak-semak. Tempat Mu Yingying bersembunyi, tiba-tiba batuk, dan kemudian mengedipkan mata pada kapten mereka, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tempat untuk menetap terlebih dahulu, dan biarkan tim lain bertarung dan keluar. Setelah kapten selesai berbicara, kecepatannya meroket, dan dia menghilang di sini. Shaoyang melirik kapten, dan kemudian melirik rumput aneh di sampingnya. Sedikit keraguan melintas di matanya, tetapi dia tidak berhenti dan pergi dari sini. Aku khawatir ada yang salah dengan orang-orang ini. Meskipun Mu Yingying melihat beberapa orang pergi, dia tidak merasa lega. Karena orang yang memimpin tim tadi bahkan lebih menakutkan dari Xiao Yan. Jika itu lebih menakutkan daripada Xiao Yan, maka Xiao Yan sudah berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6. Saya khawatir kekuatan kapten ini telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Tidak mungkin,
Saya pikir keberadaan kita telah terungkap, jadi mari kita pergi dari sini dulu. Mu Yingying bangkit sedikit dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan Xiao Yan? Jika kita pergi seperti ini, aku khawatir Xiao Yan tidak akan bisa menemukan kita. Mu Feng berkata sedikit. Tidak apa-apa, aku akan meninggalkannya beberapa berita. Ketika dia melihat kita, dia secara alami akan tahu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, nyala api biru kecil mengalir keluar dari ujung tangannya dan kemudian bersembunyi di tempat yang gelap. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, Mu Yingying tidak ragu-ragu, dan segera berangkat. Apa yang kamu lari, wanita yang aneh? Ling Xuan berkata sedikit tidak puas, tetapi dia masih mengikuti. Hei, bukankah orang-orang ini yang membentuk tim antara kuil manusia dan kuil bumi kita? Sekelompok orang yang baru saja menghilang muncul, dan kemudian Shaoyang tersenyum perlahan. 4 orang, kekuatan rata-rata adalah 2 di akhir Kaisar Dou Bintang 5, 1 di tahap awal Kaisar Dou Bintang 6, dan Ling Xuan di tengah Kaisar Dou Bintang 6. Salah satu orang di tim yang bertanggung jawab atas penyelidikan berbicara perlahan. Lupakan saja, saya tidak berpikir tanda kayu ada pada mereka. Biarkan mereka menari sebentar. Karena wanita itu meninggalkan pesan untuk Xiao Yan, maka mari kita tunggu dia di sini. Petik 2. Aku ingin melihatnya, siapa orang yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Setelah selesai berbicara, pemimpin tim tersenyum perlahan, tetapi senyum itu mengandung kesombongan yang sangat arogan. Ketika pavilion Fenxiang sedang berjalan lancar, beberapa pasukan rahasia di kejauhan juga ingin bergerak. Kota Xuanling di luar keluarga kerajaan Xuanling. Di aula lelang besar kota Xuanling, di dalam rumah yang indah, rumah itu penuh dengan perhiasan emas dan perak, yang terlihat cukup mewah. Pada saat ini, seorang Qianying perlahan berbaring di tempat tidur, dan kemudian ruang dalam beberapa meter dari tempat tidur sedikit menggeliat, dan sekelompok Qi hitam lahir dalam sekejap. Bukankah ini gagak gelap? Sudah lama sekali. Sebuah suara manis terdengar perlahan, dan kemudian di tempat tidur, seorang wanita dengan radian yang menggoda tersenyum. Melihat lebih dekat, bukankah ini mawar darah yang mengendalikan keluarga kerajaan Xuanling dan bahkan pelelangan di kota Xuanling? Hehe, Blood Rose, sepertinya kamu semakin bergizi. Pria yang dikenal sebagai Dark Crow mendengus perlahan, tubuhnya terbungkus jubah hitam, dan seekor gagak yang menyihir berdiri di pundaknya. Hehe, aku tidak menggunakan kesempatan itu saat itu, jadi aku tidak bisa menyalahkannya. Sue Qiangwei masih berbaring di tempat tidur dan berkata dengan malas, kulit putih yang menjulang dan beberapa tempat misterius cukup menggoda. Tuan penggali kubur, izinkan saya memberitahu Anda bahwa rencananya harus dilakukan terlebih dahulu. Gagak gelap secara alami tidak akan diganggu oleh mawar darah, jadi dia membuka mulutnya sedikit. Penggali kuburan hantu abadi, jangan menjadi hal yang buruk, lagi pula, kamu tidak bisa makan tahu panas dengan terburu-buru. Blood Rose mencibir. Menurut instruksinya, pavilion Fenxiang sekarang mengadakan kompetisi di sekte. Lokasinya ada di Gunung Luoling. Saya sudah mengirim seseorang ke sana, kata Dark Crow sedikit. Apa? Mendengar kata-kata itu, Blood Rose tiba-tiba berdiri, alisnya berkerut, dan dia sangat marah dengan gagak hitam itu. Menggali kuburan. Sebuah teriakan keras keluar dari mulutnya. Sialan, kamu hanya akan memusnahkan seluruh pasukan kami. Kami telah bersiap selama ratusan tahun, tidak peduli berapa banyak kebencian, tidakkah kita harus menunggu? Pupil Blood Rose diwarnai dengan sedikit darah, dan hantu muncul dari tubuhnya, dan dia berkata dengan marah kepada gagak gelap. Aku hanya mengikuti perintah. Menghadapi tekanan kuat dari Blood Rose, gagak di bahu gagak gelap tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Tidak, segera bawa orang-orangmu kembali. Pada saat ini, tidak ada yang bisa terjadi. Blood Rose tahu bahwa kekuatannya dan Dark Crow hampir sama. Bagaimanapun, keduanya adalah salah satu dari 9 kaisar hantu di dunia hantu, jadi dia harus mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin, aku khawatir dia sudah memasuki Gunung Luoling, kata Dark Crow tanpa ada perubahan di wajahnya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, Kaisar Hantu Kembar adalah kesalahannya sendiri, dan hati Kaisar Hantu tidak pada manusia itu. Saat itu, ada beberapa pembangkit tenaga listrik misterius di hutan mayat neraka, jadi aku khawatir hati Kaisar Hantu telah diambil oleh orang lain. Sue Qiangwei secara alami mengetahui pikiran dewa penggali makam hantu abadi ini.
Ini hanya salah satunya. Aku tidak tahu niat Lord Guixian. Aku pernah diperintahkan untuk melakukan sesuatu sebelumnya. Kali ini, aku di sini hanya untuk memberitahumu, kata Dark Crow muram. Aku tahu, aku akan melewatimu kali ini. Jika ada tindakan tidak sah lain seperti ini, aku khawatir dua orang dewasa Guixian lainnya tidak akan melewatimu. Sue Qiangwei menggigit hatinya dan berbicara sedikit. Semua orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Setelah Gagak Hitam selesai berbicara, dia tidak repot-repot tinggal di sini lagi, dan kemudian perlahan berubah menjadi gagak yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di rumah. Dengan menghilangnya gagak gelap, kemarahan yang ditekan oleh darah tiba-tiba meledak, dan hantu-hantu seram terus memancar, dan dia terus berkata, hantu penggali kubur sialan, apa yang kamu lakukan? Blood Rose secara alami mengetahui keluhan antara Tomb Digger Ghost Immortal dan Burning Incense Pavilion, tetapi Tomb Digger Ghost Immortal ini bertindak sangat rendah, jadi Blood Rose pasti tidak akan percaya bahwa Tomb Digger Ghost Immortal bertarung melawan Burning Incense Pavilion untuk keluhan pribadinya. Seseorang, setelah berpikir sebentar, tidak ada hasil, dan kemudian darah naik perlahan. Tuan Kaisar Hantu, ada apa? Suara Blood Rose baru saja jatuh. Tiba-tiba, seorang penjaga hantu muncul di luar pintu. Ada lusinan penjaga hantu di bawah Sue Qiangwei. Kekuatan penjaga hantu ini semuanya dilatih oleh Sue Qiangwei, dan mereka adalah bawahan Sue Qiangwei yang paling terpercaya. Temukan aku apa yang dilakukan hantu penggali kubur baru-baru ini. Dan mari kita lihat apakah Dark Crows dan yang lainnya telah menemukan pintu masuk baru ketiga hari misterius di samping tiga lorong saat ini. Blood Rose berkata dengan dingin. Ya, penjaga hantu mendengar kata-kata itu, dengan hormat, dan kemudian perlahan mundur, dan kemudian tidak mengganggu darah naik. Bajingan sialan, apa yang kamu coba lakukan? Blood Rose masih merasa ada sesuatu yang salah. Hantu penggali makam abadi dan dua dewa hantu lainnya memiliki kaisar hantu mereka sendiri, dan dewa hantu yang diikuti oleh kaisar hantu mereka berbeda. Gagak Hitam setia mengikuti hantu penggali makam. Adapun mengapa Gagak Hitam tidak berkhianat, Mawar Darah tidak diketahui. Bagaimanapun, Mawar Darah hantu penggali makam tahu bahwa hanya Gagak Hitam yang menjadi hantu. Adapun hantu abadi tempat Blood Rose berdiri, ada dua dewa abadi. Adapun yang terakhir, Blood Rose tidak tahu. Hehe, sepertinya Mawar Darah ini memasuki Suan Santian ratusan tahun yang lalu, dan itu sudah sangat bagus. Di kota Suanling, bayangan Gagak Hitam perlahan muncul, menyaksikan darah besar naik yang dikendalikan oleh darah yang naik. Di rumah lelang, saya tidak bisa tidak mengatakan sedikit. Aku tidak tahu kapan aku akan bisa menjalani kehidupan seperti itu. Meskipun dunia hantu itu baik, gelap sepanjang hari, dan tidak akan ada kemakmuran di dunia. Jika Lord Guixian yang menggali makam berhasil kali ini, itu dapat dianggap sebagai balasan atas kebaikan yang saya berikan kepada saya di awal. Saya juga dapat meninggalkan dunia hantu dengan ketenangan pikiran dan menemukan tempat suci di bumi untuk diambil, jaga hidupku. Wajah melon pahit Gagak Hitam itu tiba-tiba memiliki petunjuk. Senyum sutra. Pada saat ini, di luar paviliun dupa pembakaran yang jauh, seorang pria berjubah hitam, dikelilingi oleh aura hitam, perlahan melepas jubah hitamnya, dan kemudian menunjukkan senyum yang sangat mengerikan. Xiao Yan, kali ini, kamu membuatku lebih mudah untuk menemukannya. Setelah sosok yang dikelilingi oleh hantu selesai berbicara, dia mengelus kekosongan di depannya, dan tiba-tiba sebuah gulungan muncul di tangannya dan melemparkannya secara tiba-tiba. Sabu. Saat berikutnya, kekosongan di depan pria itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian berubah menjadi pusaran, yang sepertinya mengarah ke saluran luar angkasa di suatu tempat. Untungnya, ada gulungan teleportasi luar angkasa yang diberikan Dark Crow kepadaku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan menemukan koordinat Gunung Luoling. Xiao Yan, Kaisar Hantu Sin, aku di sini. Setelah pria itu selesai berbicara, dia melompat ke dalam dan menghilang. Tepat ketika pria ini muncul tidak jauh dari paviliun Fenxiang, Fen Tianyu di atas langit segera menjadi gelisah, seolah-olah secara otomatis membela. Ada apa? Melihat ini, beberapa murid di paviliun Fenxiang yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi tim melihat perubahan Fen Tianyu dengan bingung. Tidak apa-apa, semuanya, ayo pergi dan sibuk. Salah satu murid berkata perlahan, dan kemudian murid yang terkejut itu mendengar kata-kata itu, semua tidak ragu, dan pergi bekerja sendiri. Ini benar-benar tidak damai baru-baru ini.
Sepertinya saya harus melaporkannya kepada para tetua. Setelah murid itu selesai berbicara, dia segera menghilang, jelas mencari seseorang. Ada banyak pohon yang menjulang tinggi di tanah terbuka Gunung Luoling, jadi Anda tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain. Pada saat ini, di atas pohon, seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya sedang berjalan cepat. Adapun kakinya, ada sapi api biru dengan 2 tanduk, dan jejak api kuning yang menyala di kedua tanduk itu sekarat. Aneh, binatang buas yang mati di sini jelas memiliki darah, tapi kenapa? Xiao Yan jelas telah melukai King Huoniu dan terus mengikuti King Huoniu. Setelah mengikuti King Huoniu, Xiao Yan menemukan bahwa meskipun King Huoniu terluka parah oleh dirinya sendiri, darah yang mengalir dari luka itu hanya berlangsung beberapa menit dan kemudian tidak ada darah yang mengalir. Kemudian darah berhenti mengalir, dan King Huoniu jatuh, turun dengan plop. Sisi. Melihat King Huoniu jatuh, Xiao Yan bergegas ke sisinya, masih menggunakan metode yang sudah dikenalnya untuk memeriksa apakah King Huoniu memiliki inti sihir. Ini sudah kepala ke-10, kenapa masih belum ada inti sihir? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Sepertinya ada beberapa rahasia di Gunung Luoling, dan saya bisa merasakannya. Rahasia di Gunung Luoling tampaknya terkait dengan gunung tempat 3 Raja Gunung Luoling tinggal. Xinyan telah berbicara tentang beberapa hari terakhir. Waktu sepertinya menyadari sesuatu. Namun, bahkan jika binatang mati ini tidak memiliki inti sihir, mengapa kekuatan darah di tubuh mereka sangat tipis? Aku bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, aku. Xiao Yan bergumam. Xiao Yan sedang melihat tubuh King Huoniu, tapi dia masih tidak menemukan apa-apa. Oh, ini benar-benar sial, mengapa binatang mati di Gunung Luoling semua sama? Mungkinkah kekuatan darah pada binatang mati di sini hanya memiliki 1/10, jadi kemana sisa darah dan inti sihir pergi? Apa? Xiao Yan menginjak King Huoniu di bawah kakinya dan berkata sedikit. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yan membunuh banyak binatang mati, di antara binatang mati ini, yang terkuat memiliki tingkat kaisar pertempuran bintang 6, tetapi bagi Xiao Yan itu seperti setetes dalam ember. Namun, setelah Xiao Yan membunuh beberapa kali berturut-turut, dia juga menemukan rahasia binatang mati ini. Memang ada beberapa darah di tubuh binatang mati ini, tetapi tingkat darahnya sangat langka. Jika darah pada binatang normal dibandingkan dengan 100, saya khawatir binatang mati ini hanya memiliki 10 di tubuhnya. Selain itu, tidak ada binatang buas yang mati yang memiliki inti iblis. Memang benar bahwa ada kemungkinan tertentu bahwa monster normal tidak memiliki inti sihir, tetapi untuk monster di atas Dodi, kecuali untuk keadaan yang sangat khusus, semua monster memiliki inti sihir. Lupakan saja, ayo kembali dulu. Setelah menemukan tanda kayu, adalah mungkin untuk memasuki wilayah 5 elemen binatang. Pada saat itu, kita harus melakukan apapun untuk mendapatkan tubuh binatang 5 elemen ini. Ini adalah ramuan terakhir untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa nafas milik leluhur Xiao Xuan di tubuh Dao sedikit bergetar. Ayo pergi, aku akan bersenang-senang untuk pergi. Jika sesuatu terjadi pada Mu Yingying dan yang lainnya, dengan kekuatan mereka, aku khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Xiao Yan langsung membakarnya, binatang mati di bawah kakinya, dan kemudian perlahan-lahan bergerak menuju kembali dengan cara yang sama. Kecepatan Xiao Yan sangat cepat, dan dalam beberapa jam, dia kembali ke tempat dia dan Mu Yingying dan yang lainnya terpisah. Di mana orang-orangnya? Xiao Yan datang ke sini, dan dengan kekuatan jiwanya, dia memang bisa memastikan bahwa ada sisa-sisa nafas Mu Yingying di sini, tetapi dia tidak melihat siapapun. Matanya menyapu sedikit ke arah matanya. Ketika dia melihat tidak ada sosok, dia langsung mengerutkan kening. Karena dengan persepsinya yang tajam, Xiao Yan sepertinya menemukan bahwa tidak hanya aura Mu Yingying dan yang lainnya, tetapi juga aura orang lain, meskipun lemah, tetap ditangkap oleh Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Api. Saat berikutnya, api biru kecil tiba-tiba meledak dari semak-semak besar di depan Xiao Yan. Kemarilah. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian kekuatan hisap yang kuat menyerap kekuatan api biru. Begitu, apakah mereka menemukan musuh kuat lainnya? Biarkan aku berhati-hati. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri setelah merasakan berita tentang api biru. Hehe, kupikir pria yang digosipkan berada di Hall of Men itu suci,
dan ternyata adalah seorang anak laki-laki. Tepat saat Xiao Yan hendak pergi, 5 sosok menakutkan tiba-tiba berkerumun di semak-semak. Di antara 5 orang, 4 pria dan 1 wanita perlahan-lahan mengepung Xiao Yan. Adapun wanita itu, dia perlahan menatap Xiao Yan, mencoba mengendalikan keberadaan Xiao Yan. Ini pertempuran besar. Kepala Xiao Yan sedikit panas, dan 5 orang di depannya jauh lebih kuat daripada tim pelangi sebelumnya. Di tim pelangi sebelumnya, hanya Kapten Feng Ling yang telah mencapai puncak tahap tengah Dou di bintang 6, tetapi saat ini, kekuatan tim Xiao Yan di depannya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi daripada tim pelangi. Saya tidak tahu berapa banyak. Xiao Yan baru saja membuka mulutnya ketika dia diinterupsi oleh salah satu dari 5. Jangan bicara omong kosong, serahkan tanda kayu di tubuhmu, lalu keluar dari Gunung Luoling. Seorang pria kekar yang tahu sekilas bahwa dia adalah tipe kekuatan berkata dengan tegas. Kartu kayu. Xiao Yan mengangkat bahu acuh tak acuh, dan kemudian perlahan-lahan mengarahkan pandangannya ke tengah 5. Saya tidak tahu mengapa, dengan persepsi tajam Xiao Yan dan kekuatannya sendiri pada tahap akhir Kaisar Dou bintang 6, justru merasakan tekanan yang sangat tirani dari sosok ini. Kapten, bocah ini. Melihat ini, pria kekar itu tidak bisa menahan perasaan tidak senang, dan kemudian berkata kepada pria di tengah tim. Orang yang membunuh Kaisar Hantu Kembar memang agak arogan. Tapi di bawah tekanan kekuatan absolut, aku yakin arogansi semacam ini akan hancur. Kapten tim Downing berbicara perlahan. Kami adalah tim Fajar, nama saya Guanglu, dia adalah tunangan saya Anli, yaitu Tan Shaoyang, ini Qianzhang. Adapun orang yang baru saja memberitahu Anda, itu adalah Qian Qiu. Xiao Yan, meskipun dalam dupa pembakaran pavilion, saya sudah mendengar semua tentang Anda, tetapi kami tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Anda yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Ayo, pergi bersama. Guanglu secara alami adalah orang yang cerdas. Pada awalnya, saya benar-benar tidak percaya bahwa Xiao Yan membunuh Kaisar Hantu Kembar, tetapi setelah beberapa berita bahwa kepala aula istana terestrial mereka memberitahu Guanglu bahwa Xiao Yan adalah orang yang luar biasa, jadi dia tidak berani untuk menganggapnya enteng. Sial, 5 pertarungan 1, apakah kamu masih memiliki rasa malu? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, dan kemudian semangat juang yang mempesona perlahan-lahan menyatu, dan dia selalu waspada terhadap tim Downing. Di tim Downing ini, cukup sulit bagi Xiao Yan untuk menghadapi Kapten Guanglu sendirian, belum lagi 4 rekan satu tim lainnya. Selain itu, kekuatan 4 rekan satu tim lainnya di tim Downing ini juga sangat penting. Tepat setelah memikirkannya, tim Downing mengeluarkan serangan yang sangat ganas. Lakukan. Begitu suara Guanglu jatuh, 4 anggota tim Downing lainnya bergerak dengan tertib. Orientasi 5 orang menghadirkan bintang berujung 5, dan Xiao Yan dikelilingi olehnya. Minumlah. Xiao Yan mendengus pelan. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia waspada di dalam hatinya. Jelas, 5 anggota tim Downing, apakah itu Kapten Guanglu sendiri atau seluruh tim digabungkan, sangat menakutkan. Xiao Yan, bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mencapai langit kali ini, aku khawatir kamu tidak dapat melarikan diri. Sosok kekar di tim Fajar tiba-tiba berbicara, dan suaranya penuh dengan bahaya. Kelimanya benar-benar berduri. Tapi, saat berikutnya, murid Xiao Yan perlahan mengeluarkan gelombang api. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Seluruh tubuh Xiao Yan langsung terbakar, dan kemudian dia mencengkeram penguasa kuno api abadi di tangannya dengan erat, dan aura menakutkan pertempuran langit dan bumi meresap keluar. Sejak keluar dari pegunungan gurun, Xiao Yan tidak bertarung dengan seluruh kekuatannya. Kali ini menghadapi seluruh tim, Xiao Yan juga tidak takut. Benar saja, itu adalah Kaisar Dou bintang 6. Qianzhang kekar di sebelahnya berkata, bahkan jika dia sudah tahu bahwa Xiao Yan adalah yang terkuat di aula rakyat, kekuatannya mungkin telah mencapai Kaisar Dou bintang 6, tapi dia masih sedikit terkejut ketika melihatnya dengan matanya sendiri. Kekuatan Kaisar Dou bintang 6 di tahap akhir. Tingkat pertumbuhan anak ini terlalu menakutkan. Saya ingat ketika dia bergabung dengan Istana Manusia, kekuatannya hanya Kaisar Dou bintang 4, dan dia tidak berada di pavilion Fenxiang selama 5 tahun terakhir. Kekuatannya telah meningkat pesat. Ini mungkin ide dari wakil kepala Istana Manusia. Melihat fluktuasi menakutkan Xiao Yan dalam semangat juang,
Kapten dari tim Downing segera menemukan kekuatan pasti Xiao Yan. Karena tidak ada penindasan yang disengaja oleh Yihuo Hengguchi dan Xiao Yan, waktu di tahap selanjutnya dari Doudi Bintang 6 pasti akan terungkap. Berapa banyak kekuatan ini? Kata Qian Qiu lainnya. Qian Qiu dan Qian Zhang adalah sepasang saudara, tetapi kakak laki-lakinya Qian Zhang kekar dan Qian Qiu relatif kurus. Namun, kekuatan keduanya telah mencapai tingkat tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, dan bahkan kekuatan hidup setinggi peringkat kelima. Ini bukan kekuatan hidup. Saat berikutnya, wanita di sebelah Guanglu Anli langsung menarik pergelangan tangan Guanglu, menekan keterkejutan Guanglu. Guanglu baru saja kembali ke akal sehatnya, dan tiba-tiba menemukan kelainan pada Xiao Yan. Berhenti bicara omong kosong, keluarkan papan kayu itu. Jangan menderita darah dan daging. Qian Zhang tidak ingin berbicara banyak omong kosong dengan Xiao Yan, tubuhnya terkejut, dia mengangkat kaki depannya, dan tiba-tiba menginjak tanah. Bum bum bum. Langkah Qian Zhang luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan Qian Zhang telah mencapai tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6. Selain itu, Qian Zhang adalah tipe kekuatan, jadi kaki ini tiba-tiba membuka celah puluhan meter. Menembak ke arah Xiao Yan. Mundur. Guanglu buru-buru berteriak ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menghentikan tembakan Qian Zhang, karena kekuatan Guanglu telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Guanglu ingin melihat kekuatan Xiao Yan, dan itu nilai keputusan tidak layak melakukannya sendiri. Sabu-sabu. 4 anggota tim Downing lainnya melihat Qian Zhang melancarkan serangan, dan segera mundur ke samping. Kapten, bukankah kamu bermaksud pergi bersama? Qian Qiu baru saja keluar dari lingkaran pertempuran, dan tiba-tiba berkata, Qian Qiu tidak dapat memikirkan obat apa yang dijual kapten ini di dalam labu. Xiao Yan ini tampaknya memiliki beberapa rahasia lain. Lihat, masuk akal bahwa Doudi biasa. Selama Anda menerobos Kaisar Dou Bintang 6, Anda pasti akan melewati kehidupan Kaisar Bintang 6 Dou, dan setelah melewati, kekuatan kelahiran juga akan lahir di dalam tubuh, tetapi kekuatan Xiao Yan ini telah mencapai mendiang Kaisar Dou Bintang 6, tetapi tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya. Petik 2. Itu hal yang paling luar biasa. Guanglu ada di samping, diam-diam menonton pertarungan Xiao Yan dan Qian Zhang. Jangan khawatir, mari kita lihat dulu, meskipun kekuatan Qian Zhang hanya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6, tetapi kekuatannya mungkin adalah yang terbaik, pembangkit tenaga listrik rata-rata di mendiang Kaisar Dou Bintang 6. Jangan menyerah terlalu banyak. Guanglu secara alami tahu bahwa Qian Qiu khawatir tentang keselamatan Qian Zhang, jadi dia berkata. Qian Qiu, dengan kata-kata kapten, tampaknya telah meyakinkan. Apa yang orang-orang ini lakukan? Xiao Yan siap untuk berurusan dengan 5 orang pada saat yang sama, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa keempat orang ini akan tiba-tiba pergi. Wah, pertempurannya mengganggu, ini jalan buntu. Saat berikutnya, retakan besar puluhan meter di bawah kaki Qian Zhang tiba-tiba datang ke Xiao Yan. Senang datang. Xiao Yan tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Segera, penguasa kuno api abadi Heng dimasukkan ke dalam tanah, dan nyala api yang mengerikan tiba-tiba lahir dari dalam tubuhnya. Untuk gelombang api yang membakar, ia menyerang ribuan retakan besar, kaki jauhnya. Bum bum bum. Gelombang menakutkan baru saja menyentuh, tetapi suara memekakkan telinga keluar, seperti pasir dan batu yang berterbangan, dan tiba-tiba meledak dari tanah. Selamat. Petik 2. Datang lagi. Meskipun Qian Zhang pasti akan memenangkan plakat kayu, dia cukup agresif. Sabu-sabu. Fluktuasi dari 2 serangan belum berakhir. Di bawah penutup pasir dan batu yang berterbangan, Xiao Yan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangan, dan langsung mengeluarkan penguasa kuno api aneh, dan nyala api yang indah memancar dari matanya. Kaki, ombak ditumpuk 1000 kaki. Sebuah suara menakutkan keluar dalam sekejap, dan kemudian dia melihat bahwa ada banyak penguasa raksasa hitam berat di sekitarnya. Meski begitu, Qian Zhang terkejut. Karena Qian Zhang benar-benar lulus dari atas penguasa raksasa ini, saya merasakan fluktuasi panas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Api pada anak ini tidak benar. Pikiran pertama Qian Zhang muncul begitu saja, dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mencegat serangan yang mengerikan ini. Bum bum bum. Ribuan penguasa kuno konstanta api yang berbeda tiba-tiba dihancurkan di ketinggian ribuan kaki,
Serangan yang begitu menakutkan, bahkan pembangkit tenaga listrik mendiang Kaisar Bintang 6 Dou harus dihancurkan menjadi sarang lebah. Sialan, Qianzhang membentuk dinding tanah kuning di depannya saat ini, dan semburan vitalitas yang mempesona menembus dinding bumi. Namun, kekuatan kehidupan yang mempesona ini belum sempat menunjukkan kekuatannya, dan perlahan meredup di bawah serangan api abadi Xiaoyan. Hanya karena kamu ingin menghentikan kekuatan Kaisar Yanku. Suara menghina langsung keluar dari mulut Xiaoyan. Yang disebut Kaisar Yan secara alami adalah api baru yang telah menyatu dengan 23 jenis api yang berbeda di tubuh Xiaoyan, dan sisanya adalah kekuatan api suci. Kemarahan Huang Quan. Sebuah suara kecil datang dari hati Xiaoyan, dan kemudian kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menuju ribuan. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Karena penindasan yang disengaja oleh Xiaoyan, dan pengaruh yang kecil, hanya Qianzhang yang merasakan pusing di kepalanya. Di bawah serangan kekuatan jiwa Xiaoyan dan penguasa kuno api yang berbeda, Qianzhang akhirnya tidak bisa menahan serangan terus-menerus besar Xiaoyan, dan tiba-tiba berlutut, dan teriakan terus keluar dari mulutnya, keluar. Api pada anak ini, bahkan beberapa tetua yang memperbaiki obat di paviliun tidak begitu menakutkan, rahasia apa yang dimiliki anak ini. Guanglu berpikir dalam hati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Selamatkan orang. Lakukan. 5 orang mengepung dan membunuh. Guanglu juga menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan tidak terduga, jadi dia tidak berani menganggap enteng dan berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Begitu kata-kata itu jatuh, mata mereka berempat melontarkan pandangan tegas pada saat yang sama, dan mereka langsung memasuki medan perang. Aku masih tidak bisa mengurangi 1 orang. Xiaoyan memandang Qianzhang yang diselamatkan oleh Guanglu, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Serangan jiwa yang tak terduga barusan, selain penguasa pemecah langit 7 kali lipat, tujuan Xiaoyan adalah menggunakan metode guntur untuk mengurangi tim Fajar oleh 1 orang, tetapi serangan mengerikan ini hampir melukai ribuan kaki, tapi diselamatkan oleh Guanglu. Aku tidak bisa melihat bahwa kamu bersembunyi, tetapi itu cukup dalam. Tidak heran Wang Chen tidak bisa membuat putaran di tanganmu. Guanglu menarik Qianzhang sedikit ke belakang, dan kemudian fluktuasi mengerikan di seluruh tubuhnya langsung menghilang, dan serangan Xiaoyan dengan mudah diuraikan. Tapi itu tidak berarti bahwa serangan Xiaoyan tidak kuat, hanya saja sebagian besar kekuatan yang tersisa dari penguasa langit pemecah 7 lapis telah dikonsumsi dengan menyerang ribuan kaki, sehingga sangat mudah diselesaikan oleh jalur cahaya. Kapten, anak ini sangat kuat. Ada bekas luka bakar yang jelas di tubuh kekar Qianzhang, dan melihat penampilan Qianzhang, itu jelas kesakitan. Kamu seharusnya tidak dipukuli seperti ini oleh anak ini. Qianqiu datang ke Qianzhang, tetapi tidak ada yang tahu lebih baik dari dirinya sendiri tentang saudaranya, apalagi kekuatan, bahkan jika itu pertahanan, dia tidak akan semudah itu dikalahkan. Aku tidak tahu, Xiaoyan sepertinya baru saja meluncurkan serangan, yang membuatku berpikir bahwa pikiranku terkejut, dan kemudian aku dimanfaatkan oleh bayangan itu. Qianzhang berdiri, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir itu harus menjadi serangan jiwa. Anli di samping membuka mulutnya sedikit. Serangan jiwa. Guanglu sedikit terkejut. Meskipun hanya ada sedikit perasaan barusan, saya pikir saya menemukan beberapa fluktuasi di tubuh Xiaoyan, dan kemungkinan besar itu adalah serangan dari kekuatan jiwa, kata Anli. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8, M. Kamu juga seorang alkemis, dan kekuatan jiwamu tidak bisa lepas dari penglihatanmu. Jika Xiaoyan ini menggunakan kekuatan jiwa, bagaimana dia bisa lolos darimu? Induksi. Guanglu secara alami percaya pada tunangannya Anli, tetapi hanya bertanya dengan ragu. Xiaoyan menggunakan kekuatan jiwanya untuk bersembunyi dari langit dan laut, hanya ada satu kemungkinan. Kekuatan jiwanya lebih kuat dariku. Dengan kata lain, Xiaoyan adalah seorang alkemis yang lebih tirani dariku. Gagak hitam juga menganggapnya luar biasa. Dia baru saja menginjakkan kaki di alkemis kelas 1 kaisar atau keluarganya dan tunangannya Guanglu. Butuh banyak upaya untuk mencapai ini, bagaimana mungkin Xiaoyan lebih kuat dari dirinya sendiri? Orang-orang ini, Xiaoyan melirik tak berdaya ke tim Downing yang sedang mendiskusikan masalah, merasa bahwa mereka mengira seperti inilah rumah mereka. Sejujurnya, saya juga menantikan seberapa besar tantangan yang dapat diberikan oleh tim Downing kepada saya. Xiaoyan selesai berbicara,
Kekuatan spiritual di tubuhnya terus mengembun, prasasti inti dari kehidupan kelahiran Tuhan terus bergetar, mengirimkan semburan kekuatan yang sangat tidak jelas. Mereka perlahan-lahan terbungkus di sini. Lupakan, lakukan, tangkap Xiao Yan secara alami. Guanglu juga tahu bahwa Xiao Yan sama sekali bukan orang biasa, tetapi Guanglu-nya sama sekali bukan orang biasa, jadi dia bisa berbicara. Kali ini, mari kita lihat kemana kamu pergi. Di antara 5, napas Qianzhang sedikit lebih lemah. Baik Qianzhang dan Qian Qiu berada di panggung tengah Dou di bintang 6. Adapun pria lain, namanya Tan Shaoyang. Seorang pria tampan dan gagah, kekuatannya juga berada di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6. Selain penyelesaian Guanglu atas Kaisar Dou bintang 6 dan tahap akhir kekuatan Kaisar Dou bintang 6 Anli, kekuatan Daun Tim ini tidak bisa diremehkan. Akhirnya dimulai. Faktanya, Xiao Yan sedikit tidak sabar menunggu mereka menunggu, dan beberapa orang yang menonton mulai menyerang, dan segera meregangkan pinggang mereka, nyala api yang menyilaukan muncul. Tim Downing dan Xiao Yan yang kuat saling berhadapan, dan pertempuran besar pecah dalam sekejap. Tuanmu pergi, Qianzhang. Qian Qiu, Anda berada di sisi kanan, Shaoyang, Anda bertanggung jawab atas penahanan, saya adalah serangan utama, dan Anli Anda membantu. Kecepatan beberapa orang sangat cepat, kata Guanglu. 5 anggota tim Downing tidak disatukan karena mereka berpartisipasi dalam kompetisi tim. Mereka dulu bekerja sama untuk berburu beberapa monster bersama dan pergi berlatih bersama, jadi satu sama lain kerja sama di antara mereka juga cukup baik. Sebuah dengungan teredam terdengar, dan tepat di samping Xiao Yan, 5 latihan ki pertempuran dicampur dengan api ganas tiba-tiba meraung ke arah 5 orang. Tanda seru. Guanglu adalah yang pertama menanggung beban. Ketika Guanglu mengangkat telapak tangannya, kekuatan hidup putih yang mempesona di tangannya langsung menghancurkan semangat juang api Xiao Yan. Xiao Yan sama sekali tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, jika dia ingin mengandalkan pada metode ini untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 6 yang sempurna sama saja dengan mimpi orang idiot. Tanda seru. Mata indah Anli bergerak sedikit, dan kemudian kekuatan jiwa besar langsung muncul, dan mereka menyerang 4 api lainnya. Saat berikutnya, kekuatan jiwa Anli langsung mematahkan serangan Xiao Yan. Tingkat kekuatan jiwa ini mungkin baru saja melangkah ke kerajaan Kaisar. Xiao Yan bisa melihat ranah kekuatan jiwa Anli sekilas, dan secara alami menebak bahwa Anli adalah seorang alkemis. Nak, ambil telapak tanganku. Sosok Xiao Yan bergerak cepat, tetapi Tan Shaoyang muncul di depan Xiao Yan seperti hantu, dan kemudian sudut mulutnya menyeringai. Di telapak di belakangnya, sekelompok serangan menakutkan yang berisi kekuatan kehidupan yang mempesona menjadi hidup. Telapak tangan. Secara alami, Xiao Yan tidak mau kalah, dia sedikit membalik penguasa kuno api abadi di tangannya, dan tepat di atas telapak tangannya, kekuatan mengerikan yang sama lahir dalam sekejap. Tanda seru. Serangan keduanya baru saja lahir, dan segera lingkaran riak api besar meletus, menyebar kemana-mana. Gelombang ini, adalah Xiao Yan. Beberapa ribu meter dari Xiao Yan dan yang lainnya, kelompok Mu Yingying perlahan muncul, dan kemudian Mu Yingying tiba-tiba membuka matanya dan berkata, Xiao Yan seharusnya menghadapi musuh, kita harus pergi untuk mendukungnya. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, ada tanda bahwa dia akan pergi. Tidak, kami sudah datang ke sini. Kami di sini menunggu kelinci. Setelah mendapatkan token kayu, kami dapat memasuki pegunungan 5 elemen untuk berburu dan membunuh binatang 5 elemen. Pergi untuk menyelamatkan Xiao Yan sekarang hanya akan kehilangan waktu kita. Ling Xuan sedikit tidak puas, penampilan Xiao Yan yang arogan dan tidak masuk akal ada di benaknya. Jika kamu tidak pergi, kamu bisa tinggal. Mu Yingying berkata dengan lembut, dan kemudian dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan berlari dengan cepat. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk terbang di Gunung Luoling karena batasan misterius. Kamu, Ling Xuan sedikit marah ketika dia melihat bahwa Mu Yingying mengabaikan kata-katanya, dan kemudian menatap Mu Feng dan keduanya di sampingnya. Kamu akan pergi juga, Ling Xuan berkata dengan nada bertanya. Kami adalah tim, tidak mungkin untuk meninggalkan salah satu dari mereka. Kami juga ingin memenangkan tempat pertama dalam permainan ini, tapi saya pikir rekan tim lebih penting daripada yang pertama, karena saya percaya jika saya dikepung oleh orang lain, Xiao Yan pasti akan lari menyelamatkanku dulu. Kata Mu Feng sedikit.
Kalian pergi untuk menyelamatkannya. Apakah Anda tahu siapa yang mengepungnya? Itu tim Downing. Ada pusat kekuatan bintang 6 Dow di Perfection yang memimpin tim. Anda hanya akan mati sia-sia. Ling mata Suan sedikit merah. Karena ini adalah kompetisi, apakah salah jika ingin menjadi yang pertama? Kamu tidak cocok untuk tim kami, apalagi kompetisinya. Kamu harus kembali ke aula bawah tanah dan menjadi putri kecilmu. Mu Feng baru saja berlari mengejar Mu Yingying ketika seruling hijau terakhir berkata sedikit. Setelah berbicara, Lu Di juga meninggalkan Ling Xuan dan berlari menuju Xiaoyan. Ayah, apa itu persahabatan? Persahabatan adalah ketika orang lain akan memotong giginya demi keselamatanmu. Lalu apa itu cinta? Cinta, aku rela menyerahkan seluruh dunia untukmu. Pupil Ling Xuan sedikit lembab, dan beberapa kata dari ayahnya terus bergema di benaknya, seolah-olah ada sesuatu di jantung ini, putri kecil dari Istana Bumi Longgar. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.